Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya, bersama saya Yasir Neneam. Dan saya Cynthia Rompas, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama saudara kami awali dari kapal terbakar. Kapal penumpang KM Barcelona 5 yang berangkat dari Kepulauan Talaut ke kota Manado, Sulawesi Utara terbakar di tengah laut pada Minggu siang. Puluhan penumpang menyelamatkan diri dengan terjun ke laut. Kebakaran di depan Pulau Talise. Mohon pihak yang monitor ini, kami mohon bantuan. Kepulan api dan asap hitam membumbung tinggi dari bagian atas kapal. Diduga kapal Barcelona 5 terbakar saat perjalanan dari Pulau Talise ke kota Manado, Sulawesi Utara. Kebakaran di depan Pulau Talise. Mohon pihak yang monitor ini, kami mohon bantuan. Saat ini kapal kebakaran. Barcelona 5 terbakar. Yang lain coba buang sana ke lautan. Dari video amatir tampak terlihat sejumlah penumpang dengan mengenakan life jacket atau jaket penyelamat sudah berada di permukaan laut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Barcelona 5 terbakar. Yang lain coba buang terbakar. Kapal terbakar Barcelona. Kasih yang ada adik. Api diselimuti asap tebal membumbung tinggi di tengah laut saat kapal penumpang Barcelona 5 terbakar di perairan Talise. Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado menerima laporan awal kebakaran KM Barcelona 5 sekitar pukul 14.00 WITA. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Sejumlah penumpang hingga kini mulai dievakuasi. Kapal terbakar Barcelona. Cepat juga. Kapal Barcelona. Sejumlah penumpang yang berada di dek kapal bagian bawah tampak berupaya meninggalkan kapal dengan membawa sejumlah barang bawaan mereka. Kapal Barcelona 5 terbakar saat perjalanan menuju kota Manado pada Minggu siang. Cepat juga. Kapal Barcelona. Kepala Kantor SAR Manado, George Randang menyebut proses evakuasi hingga kini masih terus dilakukan. Kapal Bimasena telah dikerahkan untuk menyelamatkan penumpang KM Barcelona yang terbakar di perairan Talise. George menambahkan selain kapal Bimasena, proses evakuasi juga dibantu sejumlah kapal nelayan dan kapal wisata. Sejumlah penumpang dievakuasi ke Pulau Gangga 2 yang berada di Kecamatan Likupang Barat. Awas bukan adik apa deh, awas bukan adik. Ambil itu, ambil. Tarik dulu, lupa Jo. Evakuasi oleh tim SAR gabungan. Kita tahu bersama kami telah gerakan KM SAR Bimasena dan berada di lokasi, dan banyak dari unsur gabungan dari kelompok nelayan yang kebetulan beraktivitas di daerah Kepulauan Talise sementara berproses evakuasi. Dan saat ini tentunya banyak warga juga yang, karena kepulauan itu kan dibilang padat ya, ada kelompok-kelompok nelayan dan ada juga speedboat wisata yang saat ini sementara berproses evakuasi. Dan Bimasena juga sebagai operasi dari Basarnas tentunya saat ini sementara melakukan pemantauan mana yang perlu di-transfer dan diaksi lebih cepat. Antar kabupaten kapal ini sangat
sering ya membawa penumpang dari berbagai kepulauan, dari Talaut, Tauna, dan ini ke arah Manado. Lalu seperti apa proses penyelamatan penumpang KM Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Edward Siwi. Selamat petang, Edward. Apa informasi terbaru dari sana, terutama soal korban yang berhasil dievakuasi? Ya baik, Yasir, saya saat ini sedang berada di Pelabuhan Manado, di mana di sini terlihat ada begitu banyak, ada ratusan dari keluarga dari korban yang sudah standby sambil was-was menunggu kabar terbaru dari keluarga yang berada di atas KM Barcelona. Memang informasi yang kami dapatkan sudah ada sebagian yang dievakuasi dibawa ke pulau terdekat dari Pulau Talise, yaitu Pulau Gangga 2, dalam keadaan selamat di rumah-rumah penduduk dan juga di sekolah dan di gereja. Namun ada sebagian yang akan dibawa ke Pelabuhan Manado, di mana di sini sudah standby ada di atas 10 armada ambulans yang akan segera memberikan penanganan buat para korban yang akan dibawa ke Pelabuhan Manado. Dan saya saat ini sedang berada dengan keluarga dari salah satu korban, yaitu Bapak Franz Nitalesi. Baik, Pak Franz pertama kali mendengar, siapa yang berada di atas kapal KM Barcelona, Pak? Yang ada di kapal ini adalah adik lelaki yang bungsu, dengan tujuan dari Pelabuhan Talaut menuju ke Manado. Tadi kontak terakhir dengan dia itu pada jam 11 WITA. Setelah itu putus hubungan sama sekali. Kemudian kami dapat info dari keluarga dan juga di medsos bahwa terjadi kebakaran kapal KM Barcelona 5 yang ditumpangi oleh adik kami. Dan saat ini kami sedang menunggu, puji Tuhan, belum 1 jam atau beberapa menit yang lalu, sudah diinformasikan bahwa dia sekarang sudah di kapal Barcelona 3, kapal yang dari Pelabuhan Manado tadi menuju ke lokasi untuk menyelamatkan penumpang yang ada. Jadi dia sudah ada di salah satu kapal itu. Jadi dapat Iya. dalam keadaan selamat. Selamat. Dan saat ini dalam keadaan selamat. Lagi berada di daerah Likupang atau mana. Belak. Baik, Pak. Ini Darius ini adalah adik ipar. Adik ipar. Ya. Baik, pada saat hilang informasi dan mendengar kabar bahwa terjadi kebakaran di KM Barcelona, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh pihak keluarga? Apakah was-was atau seperti apa, Pak? Bisa ceritakan? Memang pada saat kami menerima berita itu, ya was-was dan rasa cemas. Akhirnya kami mengambil keputusan untuk segera ke pelabuhan. Jadi kami ada beberapa kakak beradik, sementara lagi di pelabuhan menunggu. Dan tadi sudah dapat informasi bahwa dia sudah ditolong dan sementara berada di KM Barcelona 3. Mungkin begitu. Baik, Pak. Ya. Terima kasih atas informasinya dan kita berharap Darius tetap sehat, Pak, ya. Iya. Terima kasih. Baik, Yasir. Dan itu tadi perbincangan kami dengan Pak Franz Nitalesi. Dia adalah keluarga dari salah satu penumpang kapal, yaitu Darius, yang adalah adik iparnya. Dan katanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan sedang dalam perjalanan di atas kapal KM Barcelona 3 yang dikerahkan oleh KSOP Manado untuk mengevakuasi sejumlah korban lainnya. Dan informasi tambahan yang kami dapatkan tadi, ada 1 unit mobil jenazah yang merapat ke Pelabuhan Manado. Dan kami memang belum mendapatkan apakah ada korban jiwa atau tidak, tapi kita berharap semoga tidak ada korban jiwa yang terjadi. Demikian laporan kami, Yasir. Dengan jumlah korban meninggal, ada informasi tadi sudah ada sekitar 21 orang begitu. Saya konfirmasi ke Anda, dapat informasi itu atau belum ada? Kami sampai saat ini belum mendapatkan informasi mengenai jumlah korban karena kami masih menunggu konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak KSOP Manado. Di situ kami akan mendapatkan data mengenai siapapun yang siapa-siapa saja yang di atas kapal, jumlah penumpang dan penyebab kebakaran. Saat ini
Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Julius Selvanus, sudah tiba di Pelabuhan Manado, di mana beliau akan melihat langsung situasi terkini yang ada di Pelabuhan Manado. Dan Bapak Julius Selvanus saat ini sudah bersama-sama dengan para pihak otoritas dan mencari informasi terbaru mengenai kejadian ini. Selamat siang, Pak. Baik, kami masih akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Manado. Dan kami masih menunggu preskon yang akan dilakukan oleh pihak KSOP Manado. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Edward Siwi atas informasinya dari pelabuhan terdekat yang menginformasi bagaimana tadi ada sejumlah keluarga dari penumpang kapal Barcelona 5 yang datang ke lokasi untuk memantau dan juga mencari informasi terkini terkait dengan kebakaran kapal Barcelona 5 ini. Terima kasih ya. Dan informasi yang kami dapatkan memang tadi data dari Polairut, Polda Sulawesi Utara, yang kami mendapat informasi dari Polairut Polda Sulawesi Utara yang menyatakan bahwa hingga saat ini ada 1 korban tewas akibat kapal Barcelona 5 yang terbakar di tengah laut, saudara. Dan visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual amatir bagaimana dahsyatnya ledakan kapal ataupun kapal Barcelona 5 yang terbakar di tengah laut, saudara. Hingga saat ini memang penyebab kebakaran masih terus diselidiki, namun hal yang utama dilakukan adalah bagaimana proses evakuasi oleh para korban yang kalau dilihat dari video amatir ini banyak yang akhirnya menggunakan jaket pelampung begitu untuk menyelamatkan diri mereka. Informasinya memang sudah ada kapal Bima Sena dan juga sejumlah kapal nelayan yang dikerahkan untuk menyelamatkan para korban kapal terbakar, yaitu kapal Barcelona 5 ini, dan ada beberapa yang memang akan dievakuasi ke pulau terdekat dari lokasi terbakarnya kapal Barcelona 5 ini, saudara, yaitu di Pulau Gangga 2. Dan informasi terkait dengan kapal Barcelona yang terbakar di tengah laut ini masih akan kami informasikan update-nya dalam program Kompas Petang ini, saudara, di paruh berikutnya. Dan informasi lainnya, selain itu, saudara, insiden maut pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ditangani Polda Jabar. Polisi didesak mengusut tuntas dugaan kelalaian kasus ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. RSUD Garut masih merawat 4 korban insiden pesta rakyat saat rangkaian pernikahan putra Gubernur Jabar Deddy Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut. Empat warga menjadi korban insiden pesta rakyat pernikahan Wakil Bupati Garut Putri Karlina dan juga anak Gubernur Jawa Barat Maulana Akbar masih menjalani perawatan medis di rumah sakit, saudara. Atep, salah satu suami korban, menyatakan saat ini kondisi istrinya semakin membaik. Namun ia masih merasakan nyeri di bagian perut akibat terinjak saat di lokasi kejadian. Atep mengaku pada Jumat 18 Juli lalu ia bersama istrinya datang sejak pagi untuk mengikuti makan gratis dan ingin bertemu dengan Gubernur Jawa Barat. Namun banyaknya orang yang datang membuat istrinya terseret dan jatuh pingsan. Gitu, kenapa tuh? Ya, tiba-tiba orang gitu. Terus waktu itu ingin ketemu sama Pak Deddy lah. Gitu. Terinjak-injak. Iya, injak tuh. Udah siang tuh, orang makin banyak tuh, langsung tuh, wah berjatuhan tuh. Saya ketemu, tahu-tahu udah di mobil ambulan, udah terpisah, aku cari-cari istri itu, terpisah tuh. Jadi bareng ke lokasi Bapak ya? Bareng pagi-pagi jam 7-an tuh. Jam 7 pagi? Oh, waktu itu aku lihat di mobil ambulan.
Salah satu korban kericuhan pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Maula Akbar, dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina menceritakan situasi mencekam di Pendopo Garut. 4 korban pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, Maula Akbar, dan Wabub Garut, Putri Karlina masih dirawat di RSUD Dr. Slamet Garut. Salah satu korban selamat, Aisyah, mengatakan rela datang ke Pendopo dari jam 6 pagi untuk bertemu Deddy Mulyadi dan Putri Karlina serta menikmati pesta rakyat. Akibat kericuhan di pesta rakyat pernikahan anak Deddy Mulyadi, 3 orang meninggal dunia. Saat berdesak-desakan waktu di belakang masih aman-aman saja. Ya pas mau masuk, udah masuk ke dalam pas itu semua ngedorong gitu pas gubrak semua gitu. Jadi langsung ibu keinjak-injak sama anak ibu. Anak ibu mah itu perutnya yang keinjak-injak. Jadi posisinya lagi punya penyakit asma, perutnya keinjak-injak langsung ngedrop. Kondisi sekarang gimana, Bu? Kondisi sekarang alhamdulillah udah membaik. Usai kericuhan, Wakil Bupati Garut Putri Karlina yang menikah dengan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menangis dan meminta maaf kepada keluarga yang menjadi korban pesta rakyat pernikahannya. Putri Karlina membantah dirinya mengadakan pesta rakyat maupun membagikan makanan gratis. Makanan yang dibagikan merupakan porsi makanan yang masih tersedia usai acara hajatan. Ingin masyarakat, kalaupun ada yang mau makan silakan datang, tapi tidak diumumkan. Ada perkataan saya, jangan diumumkan, ini bisa bahaya. Jangan diumumkan, karena menindaklanjuti informasi dari masyarakat, oh makan gratis gitu ya, itu saya tidak pernah mengkonfirmasi itu. Saya tidak pernah mengumumkan, kalau boleh cari di media sosial saya tidak pernah mengumumkan. Tapi kami memfasilitasi kalau ada yang misalnya tanya, Bu katanya ada makan gratis, oh Ibu bohong. Nah saya memfasilitasi itu. Polda Jawa Barat mengambil alih penyelidikan tragedi pesta pernikahan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina dengan Maula Akbar, anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan puluhan warga jatuh pingsan. Polisi menjelaskan pemicu kejadian saat penyekatan warga yang akan masuk. Kita akan bawa ke Polda. Tadi Pak Kapolda tadi malam menyimpulkan bahwa untuk kasus ini akan kita angkat ke Polda Jabar. Tentu saja kasus penyelidikan ini berawal dari mana sih kronologis awalnya tuh akan kita tanyakan kepada panitia yang menjadi penanggung jawab. Pengaturan dari EO ini berawal dari jumlahnya itu dibatasi dulu, tapi antara masyarakat yang boleh masuk dengan masyarakat yang berdatangan dari luar itu lebih banyak masyarakat yang datang dari luar mau masuk tadi. Sementara itu putra Deddy Mulyadi, Maula Akbar, mengaku niat membagikan makanan spontan saat melihat warga berkumpul jauh sebelum acara hiburan dimulai dan tidak tahu soal mekanisme yang dilakukan. Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami, saya berpikir daripada warga cuma hanya menunggu berdiri dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Itu dilakukan secara terbuka, tanpa ada penutupan, tanpa ada penyekatan, tanpa ada pengumuman. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan siap diperiksa polisi terkait kericuhan di syukuran pesta pernikahan anaknya yang menewaskan 3 orang. Dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka, bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Dan saya nggak ada masalah.
Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai kematian korban kericuhan di pernikahan anak Deddy Mulyadi tidak hanya sekedar tanggung jawab ganti rugi, namun dapat diminta tanggung jawab pidana jika kelalaian dari pihak penyelenggara. Pak Deddy Mulyadi juga sudah menyampaikan bahwa dia bertanggung jawab. Nah, pertanggungjawaban ini tidak hanya dalam sisi pertanggungjawaban ganti rugi maupun imbalan, karena ini bukan terkait dengan kasus kelalaian ataupun lalu lintas, tapi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kalau sampai ini merupakan kelalaian dari pihak penyelenggara. Hingga saat ini 4 orang masih dirawat di RSUD Garut, sementara 3 korban meninggal telah dikebumikan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita bahas soal kericuhan di pesta pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Komisioner Komisi Kepolisian Nasional. Sudah ada Pak Yusuf Warsim. Pak Yusuf, ini kan Gubernur Jawa Barat menyatakan siap diperiksa terkait insiden maut yang terjadi pada 18 Juli 2025 lalu. Dari Kompolnas sendiri, apakah sudah mendapat informasi kapan tepatnya polisi akan menjadwalkan pemanggilan pada Deddy Mulyadi? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Kompolnas sendiri dalam hal ini tentu mengucapkan turut prihatin atas peristiwa yang ini diniatkan, tidak tahu apakah memang benar-benar ada pesta rakyat, tapi kemudian menimbulkan duka dan korban. Kompolnas tentu sedang mempersiapkan permintaan klarifikasi. Kami akan koordinasi secara resmi ke Polda Jabar. Hanya saja dalam perkembangan saat ini tentu kita mendapatkan informasi yang belum resmi. Pertama, dari Polda Jabar sendiri yang dipimpin oleh Pak Kapolda, informasinya sudah turun ke tempat kejadian menimbulkan korban tersebut. Yang kedua, sudah ada semacam dilakukan permintaan klarifikasi apakah ini sudah masuk kegiatan penyelidikan. Ini yang akan kami lakukan koordinasi dan permintaan klarifikasi secara resmi. Hanya saja tentu karena ini menimbulkan korban 2 orang sipil dan juga ada anggota yang bertugas, dan kami lihat memang Pak Kapolda sudah menyampaikan ucapan bela sungkawa ke keluarga, ke korban. Hanya tentu memang peristiwa ini perlu diselidiki, apakah ada dugaan kelalaian. Ya, penyelenggara tentu perlu dimintakan klarifikasi. Dan kita juga tadi melihat tayangan ulang pernyataan dari Gubernur Jabar sebagai sohibul bait, cukup lapang dada, siap untuk dimintain klarifikasi. Oke, jika ada dugaan kelalaian, siapa-siapa saja pihak yang harus diperiksa? Apakah Deddy Mulyadi selaku orang tua dari mempelai turut diperiksa, atau ada pihak-pihak lain yang memang sebenarnya sejatinya menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini? Yang paling pertama kan kalau memang ini diselidiki tentu saksi-saksi, korban, apa yang dialami itu yang perlu mendapatkan klarifikasi. Sebenarnya apa yang dirasakan pada peristiwa tersebut. Yang kedua tentu klarifikasi terkait dengan apakah memang ada kepanitiaan yang mengkoordinir sehingga itu ada masyarakat yang datang atau memang tidak ada. Jadi apakah kegiatan yang disebut diduga pesta rakyat itu ada penyelenggaranya atau memang langsung di bawah tanggung jawab sohibul bait, apakah itu sang mempelai atau tidak. Yang pasti apabila memang ini telah dilakukan penyelidikan, tentu penyidik akan melakukan permintaan klarifikasi ke pihak-pihak yang mengetahui bagaimana sebenarnya kronologi awalnya yang kemudian itu terjadi kerumunan massa. Apabila kita lihat di tayangan
yang kemudian menelan korban 3 orang yang meninggal dunia, selain daripada yang luka-luka yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Ya, Pak Yusuf, kalau melihat dari peristiwa pada 18 Juli kemarin, ini pengamanan seperti ini seharusnya seperti apa Pak Yusuf? Dan bagaimana dari pihak kepolisian sendiri untuk mengetahui sejauh mana klarifikasi diperlukan dalam mengungkap siapa yang bertanggung jawab? Ya, itu satu hal yang sangat penting juga apabila acara ini semacam acara yang memerlukan izin. Apakah izin keramaian kegiatan masyarakat atau tidak? Tentu ketika itu mendapatkan izin pasti dipastikan ketika proses perizinan itu ada terkait dengan bagaimana pengamanannya. Hanya berdasarkan informasi yang coba kita pantau dan kita kumpulkan sementara ini kan ada permintaan memang ada diduga permintaan untuk dari kepolisian oleh pihak Pemda atau apa ya. Jadi untuk pengamanan. Hanya sekali lagi itu nanti kembali kepada apakah memang ada izin acara ini yang disebut izin keramaian kegiatan masyarakat atau izin lainnya. Ya tentu ini perlu dimintakan klarifikasi bagian dari fakta-fakta yang apabila itu dilakukan penyelidikan perlu dikumpulkan. Itu Mbak Cynthia. Oke, Pak Yusuf, kalau dari informasi yang Pak Yusuf dapatkan, Kompolnas dapatkan, siapa saja yang sudah diperiksa oleh pihak polisi dan apa saja temuan-temuannya? Sejauh ini informasi demikian belum bisa kami validasi dan belum bisa kami verifikasi. Tentu kami masih dalam proses mempersiapkan koordinasi resmi, meminta klarifikasi bagaimana sebenarnya peristiwanya dan langkah-langkah yang sudah dan terus akan dilakukan, kegiatan penyelidikannya seperti apa. Nanti kemudian kami akan pantau perkembangannya apabila memang memerlukan Kompolnas untuk melakukan pemantauan langsung, kita nanti akan bahas secara internal di Kompolnas, tapi sementara kami koordinasi secara resmi dan mempersiapkan permintaan klarifikasi secara resmi agar informasi yang kita dapatkan, klarifikasi yang kita dapatkan jelas dan tentu nanti kami akan lakukan pendalaman lebih lanjut apa sebenarnya peristiwanya dan langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan sudah seperti apa, nanti kemudian hasilnya apakah memang ada dugaan kelalaian atau tidak. Itu Cynthia. Kalau kita bicara lagi soal dugaan kelalaian, ini kan pastinya dalam penyelenggaraan acara hajatan pada 18 Juli kemarin ada panitia yang menyelenggarakan. Lalu bagaimana Kompolnas memastikan bahwa penanganan kasus ini bisa transparan karena di sini ada pejabat publik yang bisa dikatakan menjadi penyelenggara acara. Apakah panitia berkoordinasi dengan pihak penyelenggara dalam hal ini keluarga, baik itu keluarga Gubernur Jawa Barat ataupun keluarga dari Wakil Bupati Garut? Ya, itu yang sangat penting. Pertama, transparansi dan akuntabilitas dengan adanya pernyataan yang kita dengarkan dari Pak Gubernur itu tadi kan itu memastikan yang bersangkutan siap diperiksa, artinya di sini memastikan bahwa ada akuntabilitas yang dijunjung bahwa biar proses penyelidikan penegakan hukum untuk menjelaskan apa sebenarnya peristiwa ini itu kan sangat dipersilahkan tadi. Nah, yang kedua tentu semua pihak-pihak yang memahami bagaimana penyelenggaraan kegiatan pernikahan itu apakah memang ada dalam perencanaan mengundang masyarakat secara luas yang itu tadi isunya ya, apakah memang isu atau memang betul ada undangan makan gratis. Semua pihak tentu apabila Polda Jabar ini telah melakukan penyelidikan perlu dimintakan klarifikasi karena ada korban yang sudah meninggal dunia, tentu perlu ada yang harus dimintain pertanggungjawaban. Apapun tergantung peristiwanya nanti seperti apa hasil daripada penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar dan kami akan pantau dan awasi, Cynthia. Baik, itu yang kami harapkan, pengawasan lebih detail lagi terhadap kasus ini karena ada 3 orang meninggal dunia dan juga puluhan lainnya terluka. Terima kasih Pak Yusuf Warsim, Komisioner dari Kompolnas sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Yusuf.
Selamat sore. Saudara, menyelesaikan lawatan 16 hari ke sejumlah negara, Presiden Prabowo tiba dengan sejumlah kesepakatan dagang penting yang dihasilkan bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait pengenaan tarif resiprokal atau tarif dagang 19%. Tentu kesepakatan ini jangan sampai merugikan Indonesia. Inilah catatan Kompas TV, perkuat pasar dalam negeri. Kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego. Presiden Amerika Serikat mengumumkan kesepakatan dengan Indonesia soal pengenaan tarif dagang sebesar 19% untuk seluruh produk dari Indonesia dari ancaman sebelumnya 32%. Sebaliknya, barang-barang dari Amerika diklaim Trump akan bebas tarif ketika memasuki pasar Indonesia. Lawatan 16 hari ke sejumlah negara, Presiden Prabowo pun menyatakan perjanjian tarif dagang ini telah diperhitungkan dengan matang dan akan mempertahankan kondisi pekerja di Indonesia. Kesepakatan Indonesia yang harus membeli produk energi serta pertanian Amerika Serikat adalah tawaran terbaik yang bisa diberikan. Kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. So, kita juga punya sikap ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman. Atas hasil ini, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah meminta pemerintah melakukan negosiasi ulang. Said mengatakan Indonesia berkepentingan terhadap aktivitas ekspor lantaran pemberlakuan tarif itu diberlakukan secara sepihak. Ya, kalau negosiasi ulang kita harapkan terus-menerus kepada pemerintah. Karena bagaimanapun kita berkepentingan terhadap ekspor kita, bahwa saya memberikan apresiasi kepada tim negosiasi, kemudian termasuk lobby oleh Pak Presiden langsung, yes. Ekonom pun mengkhawatirkan dampak kesepakatan ini terhadap defisit neraca perdagangan dari sisi pendapatan negara di sektor bea masuk. Fasilitas ini artinya bisa berdampak terhadap defisit neraca perdagangan, kehilangan dari sisi pendapatan negara di sektor bea masuk, dan juga bisa berdampak pada pelaku usaha lokal khususnya di sektor energi dan juga pangan. Jadi kalau melihat Amerika Serikat ini punya kepentingan untuk penetrasi di Indonesia soal gandum, kemudian barang-barang elektronik, suku cadang pesawat, dan juga alat pertahanan keamanan, ini Indonesia harus membeli dengan harga yang sebenarnya lebih mahal daripada harga pasar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap Indonesia menyetujui sejumlah syarat agar tarif dagang untuk Indonesia diturunkan. 4 syarat yang diungkap Trump dan disetujui Indonesia, yakni Indonesia sepakat memberi kebebasan akses bagi produk AS untuk masuk ke Indonesia. Indonesia akan membeli energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar AS. Pembelian produk pertanian Amerika senilai 4,5 miliar dolar AS. Pembelian 50 pesawat produk Boeing, sebagian besar diantaranya jet berbadan bongsor, yaitu Boeing 777. Negosiasi tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung selama sekitar 3 bulan. Meskipun hasilnya sudah disampaikan oleh Trump, pemerintah berkomitmen terus melakukan negosiasi untuk menurunkan tarif dan mencegah defisit neraca perdagangan. Rencananya, Presiden Prabowo akan bertemu Trump di White House, Washington DC pada September atau Oktober mendatang. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, Presiden Prabowo telah menyelesaikan kunjungan kerja ke sejumlah negara. Dalam kunjungan tersebut setidaknya ada 2 kesepakatan dagang penting yang dihasilkan bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi sektor industri padat karya yang terdiri dari industri tekstil, furniture, hingga alas kaki. Yang pertama adalah kesepakatan untuk menyelesaikan segera perjanjian kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa atau yang dikenal dengan perjanjian EU-SEPA. Lewat kemitraan tersebut, Indonesia akan mendapatkan pengurangan bea masuk saat berdagang di pasar Eropa, terutama untuk produk alas kaki dan pakaian jadi. Saat ini saudara, produk Indonesia kena pajak 10-15% lebih tinggi dibandingkan produk serupa dari Vietnam. Kesepakatan kedua adalah yang paling menyedot perhatian publik Indonesia, yakni kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait pengenaan tarif resiprokal. Lewat telepon, Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump bersepakat bila besaran tarif resiprokal yang dikenakan untuk Indonesia turun dari 32% menjadi 19%. Jumlah ekspor Indonesia ke Amerika memang hanya 9% dari keseluruhan ekspor Indonesia. Tetapi saudara, sektor industri padat karya seperti tekstil, sepatu, dan udang sangat bergantung kepada pasar Amerika. Penurunan tarif resiprokal tentu bisa membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar Amerika dibandingkan negara lain di Asia yang terkena tarif lebih tinggi seperti Vietnam yang kena tarif 20% atau Tiongkok, mitra dagang terbesar Amerika yang kena tarif 55%. Namun di balik penurunan tarif ada kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia, yakni Indonesia wajib membebaskan produk impor asal Amerika dari tarif bea masuk alias Rp0. Tidak hanya itu, Indonesia juga harus membeli produk pertanian senilai lebih dari 4 miliar dolar Amerika. Lalu ada pembelian energi sebesar 15,3 miliar dolar Amerika yang dilakukan lewat Pertamina dan pembelian 50 unit pesawat Boeing oleh PT Garuda. Kesepakatan ini sekilas menguntungkan Indonesia, tapi di balik kabar baik ini sejumlah pengamat ekonomi mengingatkan kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia untuk kesepakatan tersebut berpotensi membahayakan keseimbangan neraca perdagangan kita. Untuk menjaga neraca perdagangan tetap stabil hingga kesepakatan ini berjalan dengan baik, pasar domestiklah yang menjadi tumpuan untuk menggerakkan roda ekonomi. Fokus pemerintah tidak boleh hanya mencari pasar atau investasi baru di luar negeri. Penguatan pasar domestik juga harus diperhatikan. Apalagi saudara, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK belakangan ini. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja melalui portal satudata kemnaker.go.id mencatat, hingga akhir Juni 2025 sebanyak 42.385 pekerja terkena PHK. Data ini lebih kecil dari data yang dicatat Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, yaitu per 10 Maret 2025 saja sudah ada 73.992 pekerja yang terkena PHK. Data APindo mengacu kepada jumlah pekerja yang dilaporkan perusahaan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan setelah proses PHK terjadi. Lalu terjadinya gelombang PHK tentu mempengaruhi daya beli masyarakat. Survei Konsumen Indonesia dari Bank Indonesia menunjukkan tren penurunan Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, yakni periode Januari hingga Maret 2025. Level IKK di Januari adalah 127,2 yang terus turun sampai ke level 121,1 pada bulan Maret 2025. Sejumlah jurus stimulus ekonomi berupa pemberian insentif yaitu pembebasan pajak penghasilan bagi pekerja dengan gaji hingga 10 juta per bulan, pemberian subsidi kredit modal kerja hingga pemberian manfaat tunai jaminan kehilangan kerja tampaknya masih belum bisa mengatasi gelombang PHK.
Deregulasi kebijakan melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang kebijakan impor yang dituding pengusaha sebagai biang keladi ambruknya sektor industri padat karya, terutama pakaian jadi, juga belum berdampak. Padahal mulai Agustus mendatang Indonesia akan kembali dibanjiri produk impor dari Amerika. Publik masih menunggu jurus baru pemerintah untuk mengerem laju PHK dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan pembentukan sejumlah satuan tugas alias Satgas. Jurus baru ini harus bisa memperkuat pasar domestik dengan memastikan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat. Janji 19.000 lapangan pekerjaan belum dipenuhi. Gelombang PHK akibat kelesuan ekonomi di depan mata. Saatnya aksi nyata, bukan lagi kata-kata. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan. Informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Prabowo dijadwalkan akan menutup Kongres PSI dan menyampaikan pidato politik. Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri penutupan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah, Saudara. Prabowo dijadwalkan akan menutup Kongres PSI dan menyampaikan pidato politik. Kehadiran dari Presiden RI Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakebuming dalam penutupan Kongres PSI sudah dikonfirmasi oleh politisi PSI Andi Budiman. Selain itu, Saudara, Andi menyebut sejumlah ketum partai politik juga sudah mengonfirmasi kehadiran mereka. Di antaranya Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum PAN, dan juga P3. Untuk partai politik lainnya, Andi bilang masih menunggu konfirmasi jadwal masing-masing. Lain kami undang, beberapa sudah menyatakan kesediaannya, yang lainnya mungkin masih menunggu jadwal menentukan atau Ketua Umum Golkar ya, Ketua Umum PAN, kemudian P3, ya nanti sisanya kita lihat ya besok. Dan juga jangan lupa ada para relawan Pak Jokowi, relawan Pak Prabowo, dan juga relawan Mas Gibran. Muhaimin Iskandar ucapkan selamat atas terpilihnya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Caimin juga mengucapkan selamat kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kini menjabat sebagai Dewan Kehormatan PSI. Menurutnya, terpilihnya Kaisang dan juga masuknya Jokowi ke dalam tubuh PSI menjadi stimulus untuk menjalankan demokrasi politik yang lebih baik di Indonesia. Selamat untuk Mas Kaisang, selamat untuk PSI. Semoga PSI semakin kuat untuk memberi pengabdian yang terbaik buat rakyat. Ya pokoknya partai politik harus tumbuh dan menjadi solusi. Jangan partai politik menjadi beban, dan selamat datang kepada Pak Jokowi untuk menjadi bagian dari partai politik yang membangun negeri ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo yakin Partai Solidaritas Indonesia PSI akan jadi partai besar dan kuat di 2034. Menurutnya, ada dua alasan utama di balik keyakinannya tersebut. Mulai dari pilihan PSI menjadi partai super TBK yang dimiliki oleh seluruh kader bukan oleh keluarga, hingga penerapan e-voting dalam pemilihan internal PSI yang dinilainya sebagai revolusi demokrasi. Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai.
Sementara pendiri PSI Jeffrey Giovanni mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati pada pemilu 2024. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi, atau menantunya Pak Jokowi, atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya, dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Sebelumnya PSI melakukan kongres sekaligus pemilihan ketua umum di Geraha Sababwana Solo, Jawa Tengah. Dalam pemilihan itu, putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, terpilih kembali sebagai ketua umum PSI dengan meraih 65,28% suara. Tim Liputan Kompas TV. Presiden ke-7 RI Joko Widodo yakin PSI akan jadi partai besar. Sementara pendiri PSI menyebut ada peran penting keluarga Jokowi di partai tersebut. Apa yang bisa memuluskan langkah PSI menjadi partai besar? Kami akan membahas bersama Ali Muthohirin, juru bicara DPP PSI dan Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Selamat petang Mas Ali, Mas Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Mas Ali. Mas Ali, ini Pak Jokowi sudah dipastikan ya jadi Dewan Pembina PSI? Terima kasih Mbak Cynthia, selamat sore Bang Yun. Jadi untuk kepastiannya masih belum, karena dalam kongres kebetulan saya juga SC dari awal memimpin sidang, belum ada keputusan bahwa Pak Jokowi resmi akan menjadi Dewan Pembina. Namun dalam kongres kita putuskan bahwa susunan dari Dewan Pembina sudah ada, ketum, sekjen nanti menjadi anggota, para pendiri 2 orang, dan kemudian ada 1 dari perwakilan DPW PSI yang menjadi Dewan Pembina. Nah nanti itu yang akan menggodok, membincang siapa ketua Dewan Pembinanya. Nah begitu Mbak, jadi belum ada kepastian apakah Bapak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina atau kemudian memberi semangatnya ke kita secara menunggu keputusan siapa nih untuk memastikan Pak Jokowi akan jadi ketua Dewan Pembina atau tidak, musyawarahnya dalam bentuk apa dan kapan sekiranya keputusan tersebut? Jadi yang nanti akan menentukan ketua Dewan Pembina adalah struktur anggota Dewan Pembina yang kemarin dalam kongres sudah dibentuk Pak. Yang tadi ada perwakilan ketum sekjen mewakili pengurus DPP, kemudian Dewan Pendiri nanti ada 2 juga, sama 1 dari perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah PSI di Indonesia yang akan diwakili oleh Ketua DPW NTT Pak. Nah 5 orang inilah yang nanti diberi tugas dan mandat oleh Kongres menentukan struktur Dewan Pembina, begitu Pak. Oke, Mas Toto, PSI kan sempat mengakui ada peran keluarga Jokowi. Itulah yang memuluskan langkah Kaisang kembali jadi ketua umum. Lalu apakah posisi ketua Dewan Pembina ini bisa dipastikan menurut perspektif Anda? Ya, pertama saya berikan selamat terlebih dahulu, sudah selesai melakukan kongres, terpilih ketum baru rasa lama ya, tanda kutip incumbent-nya, Kaisang. Dan melalui proses yang menjadi simbol katanya partai super TBK. Walaupun kemudian dalam e-voting ini pemenangnya sudah bisa diperkirakan juga, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang menarik memang ada sebuah hal yang menurut saya kontradiktif, Cynthia, dari statement yang ditegaskan oleh Pak Jokowi dalam pidatonya di hadapan kader PSI, dengan statement yang keluar dari Ketua Dewan Pembina saat ini ya, Jeffrey Giovanni. Di satu sisi Pak Jokowi memberikan penekanan mengenai adanya porsi saham yang sama sebagai definisi dari super TBK. Dan juga di situ bahkan dikeluarkan kalimat bukan milik satu keluarga. Ya, betul. Sementara Mas Jeffrey Giovanni malah mengungkapkan menurut saya sebuah positioning yang jelas 180 derajat berbeda, dengan jelas mengatakan bahwa partai ini kalau nggak ada bukan hanya Jokowi, tapi bisa kemudian anaknya Jokowi atau mantunya Jokowi, dan kalau tidak dapatkan mereka, kita lebih baik tutup saja PSI karena akan jadi waktu ber-PSI terakhir di 2024 lalu. Ini yang menurut saya kan jadi pertanyaan. Ini yang membuat kemudian
pemilu raya, penegasan sebagai partai super TBK itu seakan-akan mentah dengan sendirinya, malah menjadi sebuah bahan pergunjingan dari netizen. Ada yang mengatakan TBK ini jangan-jangan singkatan dari tempatnya Bapak Kaisang. Kita nggak bisa nyalahkan ya diskusi-diskusi seperti itu. Artinya ini kan akan masuk kepada positioningnya ingin seperti apa sih PSI. Saya terus terang berteman sekali dengan teman-teman PSI pada saat awal-awal pendirian PSI. Saya diundang beberapa kali. Termasuk Mas Jeffrey ya? Iya, termasuk dengan Mas Jeffrey. Saya termasuk sangat dekat secara pribadi gitu ya, dan teman diskusi juga. Saat itu saya ingat sekali yang menjadi penekanan PSI adalah partai progresif, partai anak muda, partai yang berbicara mengenai pluralitas. Itu yang tercermin dari Bunga Mawar, lalu kemudian juga Warna Merah dan lain-lain. Belakangan kan jelas ada perubahan positioning, ingin menjadi partai yang mengusung Jokowisme. Oke, nah lalu begini, pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan antara keinginan dari Partai Solidaritas Indonesia yang dulu seperti Mas Toto sampaikan adalah partai yang progresif, tapi saat ini Jokowi memiliki keyakinan berbeda. Tapi kita jawab usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya mau tanya sedikit singkat saja Mas Toto. Artinya Anda ingin menyimpulkan bahwa PSI saat ini punya idealisme yang berbeda, kalau dulu progresif sekarang terbuka? Singkat saja. Saya bukan mengatakan terbuka ya, ada yang kontradiktif istilah saya Cynthia. Kalau partai anak muda, dia seharusnya jauh dari yang namanya dinasti politik. Kalau dia partai yang progresif, harusnya dia tidak terikat hanya pada satu keluarga seperti penegasan. Ditahan sampai di situ. Itu poin saya. Ditahan sampai di situ. Gimana Mas Ali? Tidak terikat sama satu keluarga. Tapi ini kan isunya sudah kencang sekali nih. Pak Jokowi akan menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Mas Kaisang ketua umumnya. Di Kongres ini kita sudah deklarasi sebagai partai super terbuka. Tentu dengan masuknya dan terpilihnya kembali Mas Kaisang, ini kan meyakini bahwa Mas Kaisang ini menjadi sumber pengikat kita, sumber persatuan kita, sekaligus sumber semangat kita. Nah, soal Pak Jokowi bahwa kita menginginkan ada semangat dan kontribusi Pak Jokowi di Republik ini kita tularkan kepada kader-kader PSI, sehingga masuk tidaknya Mas Jeffrey Pak Jokowi, setuju dengan itu? Semangatnya dari Pak Jokowi inilah yang kemudian kita hadirkan di tengah kader-kader PSI, Pak. Jadi bukan Mas soal Jeffrey sosoknya setuju Pak dengan Jokowi, itu, Mas Jeffrey Giovanni? Setuju dengan itu? Setuju, tentu ini juga kita sudah diskusi semua dan Pak Jeffrey sebagai Ketua Dewan Pendiri juga yang kemarin Dewan Pembina sudah hadir sejak awal mengawal semuanya. Dan tadi juga bisa kita dengar bagaimana pendapat Bang Jeffrey. Cuma soal apakah kemudian ke depan partai ini tergantung Pak Jokowi apa tidak, maka kita ingin mengambil semangatnya. Dan di PSI tentu kita punya tanggung jawab besar di internal sesuai dengan pesan Pak Jokowi bahwa besarnya partai ini harus dibarengi dengan konsolidasi secara kuat dan masif. Gimana, Mas Toto? Sampai pada tingkatan ranting begitu. Kan beliau begitu. Ya, kami tangkap. Mas Toto, gimana perspektif Anda akan jadi apa PSI dengan Jokowi atau tanpa Jokowi? Iya, ketika memang deklarasi itu sudah muncul ya dengan istilah Jokowisme, saya harus katakan ini ekstrim ya, karena bahkan tidak pernah saya dengar ada Soekarnoisme, Soehartoisme, seberapa besarnya kekuatan politik seorang presiden di masa lalu. Artinya memang sudah ada pergeseran, partai ini akhirnya masuk pada skala lebih ekstrim pada sebuah sistem kepartaian yang dulu mereka kritik, yang seakan-akan hanya milik dinasti politik tertentu, milik keluarga tertentu. Bahkan mereka lebih ekstrim, masuk pada paham isme seorang tokoh. Dan itu kan terbukti dengan fakta-fakta empiris, bagaimana kontroversi seorang Kaisang, lalu kemudian tiba-tiba karena menjadi anak presiden, lalu menjadi seorang ketua umum, ketika baru 3 hari menjadi KTA, nggak pernah ada di partai lain. Lalu kemudian kalau kita lihat juga bagaimana terpilihnya kembali, lalu kemudian istilah yang diungkapkan langsung oleh Jeffrey Giovanni bahwa kalau nggak ada Pak Jokowi atau darahnya, itu kita tutup saja, kira-kira seperti itu. Ya artinya memang mereka sudah bergeser, masuk pada situasi sistem kepartaian yang memang harus kita akui ya, itu masih terjadi di hampir semua partai. Tapi kan Pak Jokowi tadi menegaskan juga bahwa ini milik semuanya, tidak ada milik keluarga ataupun orang tertentu. Saya tidak mengatakan Pak Jokowi, saya sedang mengatakan bukan statement Pak Jokowi. Makanya saya katakan kontradiktif, Cynthia. Bahwa apa yang keluar dari mulut Dewan Pembina saat ini, atau apa yang dilakukan oleh partai ini
dengan memberikan privilege lebih kepada Jokowi dan keluarganya, ya itu kan artinya menunjukkan bahwa partai super terbuka ini masih sebatas jargon. Dan pertanyaannya kemudian adalah mana yang lebih efektif? Mungkin pada akhirnya PSI melihat, oh sepertinya bangsa ini masih feodal, pemilihnya masih lebih melihat sosok, bahwa kekuatan Jokowi masih besar. Apakah ini bisa dilihat sebagai strategi yang lebih realistis? Mungkin iya, tapi kan juga harus dilihat lebih mendalam. Pertanyaannya apakah betul Pak Jokowi seutuhnya masih menjadi magnet elektoral ketika yang berkuasa sudah bukan lagi beliau. Pertanyaan kedua, apakah Kaisang kemudian bisa dianggap menjadi simbol dari keberhasilan Jokowi? Kan terbukti orang pada akhirnya misalnya melihat Gibran tetap berbeda dengan Jokowi yang memiliki latar belakang dan pengalaman politik yang berbeda. Kalau saya melihat pencapaian elektoralnya mungkin masih akan gambling dengan pilihan seperti ini, tapi PSI sudah meruntuhkan identitas dan positioningnya yang awalnya itu sangat baik, sudah diletakkan sebagai partai progresif dan anak muda. Itu yang saya sayangkan. Mas Ali gimana? Sudah meruntuhkan ideal identitas yang dimiliki oleh PSI dari awal mulanya sebagai partai yang progresif. Lalu bagaimana mewujudkan keyakinan bahwa PSI ini akan menjadi partai besar sejatinya tanpa meninggalkan keinginan atau agenda PSI di awal mula PSI berdiri? Pertama bahwa secara partai ini terus berkembang, bergulir, dan proses bagaimana kemudian perubahan logo Kongres hari ini tetap kita konsultasikan, kita minta nasihat kepada Dewan Pendiri yang ada, yang diketuai oleh Bang Jeffrey Giovanni. Jadi proses ini tidak kemudian mengurangi historis atau sejarah dari partai ini. Soal kemudian perkembangan perjalanan bahwa arah perjuangan harus berubah, iya. Strategi perjuangan harus berubah, iya. Dan hari ini kita mengetahui sendiri bahwa saya sejak awal sampaikan semangat perjuangan Pak Jokowi, semangat perjuangan dan pengabdian Pak Jokowi kepada masyarakat selama ini itu yang menjadi magnet kita, menyatukan visi misi kita dan sekaligus menyatukan semangat yang baru ini. Dan tentu pada diri Mas Kaisang yang kemudian di 2023 masuk dan menyiapkan waktu yang tidak panjang mampu meningkatkan persentase elektoral di PSI itu menjadi semangat baru, dan kami semua kader PSI se-Indonesia di Kongres pun kita tegaskan bahwa kita menginginkan dan memberi kesempatan Mas Kaisang satu periode lagi untuk mewujudkan cita-cita besar kita. Membesarkan partai ini, membesarkan pengabdian kita kepada masyarakat. Nah, soal apakah nanti kemudian skemanya kita atur bareng-bareng, kita siapkan bareng-bareng sesuai dengan perintah Pak Jokowi ketika memberikan pesan kebangsaan bahwa harus ada penguatan struktur sampai ke desa-desa. Artinya ini yang selama berarti ini perintah Pak Jokowi jadi salah satu yang terpenting ya. Terima kasih Mas Ali Muthahirin, juru bicara DPP PSI. Dan terima kasih Mas Toto atas perspektifnya sore hari ini. Terima kasih Cynthia. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya 3 penumpang kapal Barcelona 5 yang terbakar di perairan Minahasa Utara dilaporkan meninggal dunia. Korban tewas kebakaran kapal Barcelona 5 di perairan Minahasa Utara bertambah menjadi 3 orang, saudara. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus mengatakan korban yang meninggal adalah pasien yang akan dibawa dari Talaut ke Manado. Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama, tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Salam sehat.